Look in your eyes, and I can see a life together. Standing by you, and I think I want to forever. And after all has come and gone through all the years, I can't believe the moment's finally here. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah menuntun kami dari perjalanan sehingga kami boleh tiba di dalam kehidupan keluarga terkasih di sini, di mana kami keluarga besar Silas Tampo boleh datang membawa anak terkasih kami bersama dengan keluarga besar. Dengan penuh sukacita kami datang untuk menyambut anak terkasih calon mempelai perempuan, untuk kami menjemput dan selanjutnya kami akan bersama-sama menuju ke rumah Tuhan untuk menerima pemberkatan nikah kudus. Olehnya kami mohon dengan kerendahan hati kepada keluarga besar kami yang ada di sini untuk menerima kedatangan kami, terutama bagi anak terkasih kami. Demikian, terima kasih. Saya mewakili keluarga besar Bapak Yani Rolos dan Ibu Hermelia Lembang mempersilakan untuk masuk ke dalam. Sudah menerima atau mendengar maksud dan tujuan keluarga besar dan Ananda Supriyadi adalah untuk menjemput Ananda tercinta dari keluarga besar kami Bapak Yani Rolos, yaitu Ananda Nadia. Untuk kita sama-sama, kedua keluarga besar ini akan membawa kedua anak kami dalam untuk diteguhkan lewat ibadah pemberkatan nikah kudus di gereja GKI Oto Merauke. Oleh sebab itu, kepada keluarga besar almarhum Bapak Silas Oke dan Ibu Khotijah, kami persilakan untuk menjemput anak kami yang sudah ada di dalam. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena perjalanan hidup kami anak-anak-Mu yang Engkau ciptakan sampai hari ini ada dalam anugerah dan berkat. Kembali lagi Tuhan, Engkau bersejarah dalam perjalanan hidup kedua keluarga besar, keluarga almarhum Bapak Silas Oke dan keluarga Bapak Yani Rolos, di mana Tuhan Engkau telah mempertemukan anak-anak mereka, Yadi dan Nadia, untuk kemudian ada dalam satu komitmen bersama menjadi sepasang suami istri Kristen di tengah-tengah hidup ini. Kedua anak kekasih ini akan menerima berkat peneguhan. Biarlah Tuhan perjalanan kami, iring-iringan kami di siang hari ini menuju rumah Tuhan, kami alaskan
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. To share all this wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. For He will be there. For He will. Persekutuan yang bersyukur kepada Tuhan. Kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Di hari yang kudus, hari penuh sukacita dan kebahagiaan yang boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Terlebih khusus hari ini, hari yang dinanti-nantikan oleh kedua anak Tuhan, kedua mempelai yang telah Tuhan pertemukan dan akan Tuhan persatukan. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar bahkan fondasi di dalam perjalanan hidup rumah tangga yang baru bagi kedua anak Tuhan ini. Kami akan membuka, membaca dan merenungkannya. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan yang memuliakan Tuhan di saat ini. Hikmat Tuhan diberikan, baik kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bahkan bagi kami yang mendengarkan. Supaya kami mampu memahami perkataan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama di hari yang penuh sukacita ini terangkat dari kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur,
Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah persekutuan yang bersyukur, bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di hari bahagia ini. Dikatakan berbahagia ialah kita yang tidak hanya senang membaca firman, tetapi pun senang melakukan firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Shalom. Persekutuan yang diberkati Tuhan, terutama adik Yadi dan Nadia yang berbahagia. Firman Tuhan di saat ini diberikan tema perkawinan Kristen. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita membayangkan ketika ada pesta yang akan terjadi. Ya, kalau sebentar kita akan ada bersama-sama dalam resepsi pada jam 7 malam nanti. Dan ketika di pesta itu tiba-tiba ditemukan ada terjadi kekurangan. Ya, mudah-mudahan sebentar tidak terjadi hal itu. Kita berdoa. Contoh, mungkin nasi tiba-tiba kurang. Karena dalam acara pesta, hal terpenting atau elemen terpenting itu adalah dikonsumsi. Iya toh Bapak Ibu? Ya. Ujungnya kita harus makan. Ya. Mungkin nasi kurang, lauk kurang. Pasti yang akan bingung itu adalah tuan pesta. Karena ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang malu itu tuan pesta. Ya, seringkali pun juga kalau makanan itu kurang, mungkin kita sambil makan ada yang Columbus. Jadi makanan bisa kurang, tetapi kita di sini tidak ya. Setelah pesta acara baru kita Columbus, ya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi, pasti semua orang yang hadir pada saat itu akan mengingat peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Karena paling banyak kita manusia itu kita tidak melihat yang baik-baik,
Tapi yang tidak baik itu kita simpan dalam hati dan kita pikir. Dan di satu ketika pasti ketika orang bertanya, kenalkah sama itu Yadi dan Nadia, orang akan berpikir begini dan langsung respons. Mereka akan berbicara, oh iya kenal, itu toh pasangan pengantin itu yang waktu beberapa tahun lalu mereka nikah itu makanannya itu kurang, nasi kurang, lauk kurang, sampai kami yang hadir pada saat itu pun tidak makan. Pasti hal itu akan terus terbawa-bawa, mungkin sampai nanti Tuhan datang. Ya Bapak Ibu yang terkasih, maka peristiwa itu pun yang terjadi. Saya membawa kita semua untuk ada dan memposisikan diri kita kepada perkawinan di Kana di Galilea. Ketika pesta terjadi di zaman itu, orang-orang sudah diundang, mereka sudah disajikan anggur, dan tiba-tiba anggur habis. Kepanikan akan terjadi, kekhawatiran akan terjadi oleh pemilik pesta. Pada saat itu Bapak Ibu, kenapa sampai kekurangan anggur? Apakah tuan pesta itu dia tidak bisa memprediksi orang-orang yang datang jumlahnya sesuai dengan kemampuan mereka? Mungkin. Tetapi ada tradisi perkawinan di bangsa Yahudi. Perkawinan atau pesta itu terjadi paling kurang 1 minggu perayaan, minimal 3 hari. Tetapi yang lazimnya itu 1 minggu. Dan model pestanya open house, siapa saja bisa datang. Nah Bapak Ibu, kalau yang datang cuma minum di tempat, tetapi kalau dia juga bawa pulang, maka pasti tidak cukup. Dan elemen atau hal terpenting dalam pesta Yahudi zaman itu Bapak Ibu, pesta, ketika dikatakan itu pesta, maka anggur menjadi simbol. Dan ketika pesta itu dibuat mau semarak, mau besar, tetapi ketika tidak ada anggur, maka itu bukan disebut pesta. Maka anggur pada saat itu adalah elemen dan hal terpenting yang harus dimiliki dan ada dalam sebuah pesta bangsa Yahudi. Maka persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba-tiba anggur habis. Maka tuan pesta itu akan pusing karena hal itu akan membawa aib dan mempermalukan mereka. Itu tradisi zaman itu. Maka ketika anggur itu habis, apa yang dibuat Bapak Ibu? Untung Yesus dan murid-muridnya pun diundang untuk datang dalam pesta itu. Oleh sebab itu undangan itu sangat penting. Selain adik berdua dan kedua rumpun keluarga telah mengundang kita semua, tetapi yang paling penting, sudahkah Yadi dan Nadia terlebih dahulu mengundang Kristus sebagai tamu agung dalam kehidupan rumah tanggamu untuk hadir di tempat ini? Sama seperti undangan yang diberikan kepada Yesus dan murid-muridnya. Dan ketika peristiwa yang tidak menyenangkan itu terjadi Bapak Ibu, Maria yang adalah ibu Yesus yang juga diundang pada pesta itu, dia yang mengetahui bahwa ada kekurangan yang terjadi. Dan secepat mungkin dia menghampiri Yesus dan mengatakan bahwa anggur mereka habis, perbuatlah sesuatu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan sebagai perkawinan Kristen dan di dalam teks pembacaan ini, ada langkah-langkah penting yang harus dilakukan supaya kita memperoleh berkat.
Yang pertama, langkah yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, ketika anggur itu habis, untung Yesus diundang. Untung Yesus diundang kepada perkawinan itu. Maka teks pembacaan ini mau mengatakan bahwa rumah tangga Kristen itu, keluarga Kristen itu akan memperoleh berkat melalui mujizat dalam perkawinan. Langkah pertama sangat penting dan menentukan kehidupan ending terakhirmu dalam rumah tangga. Maka langkah pertama yang dibuat oleh tuan pesta di zaman itu adalah mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maka ketika Maria yang adalah ibu dari Yesus menyampaikan hal itu, Yesus mengatakan, mau apa kau ibu dari aku? Waktuku belum tiba. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Maria terus menyuruh para pelayan-pelayan tuan pesta itu untuk melakukan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Maka langkah yang pertama ini sangat penting. Kalau keluarga, kedua belah pihak, bahkan kedua adik terkasih telah menyebarkan undangan mungkin dari 1 minggu yang lalu, ada banyak orang-orang istimewa, orang-orang penting, orang-orang luar biasa yang diundang dalam pesta perkawinan nanti. Tetapi kalau kedua mempelai hari ini dan kedua keluarga tidak mengundang Kristus untuk hadir di dalam pesta itu, maka sebentar percuma ketika pendeta Marianti tumpang tangan, maka kuasa itu tidak akan terjadi. Tetapi hal itu telah dilakukan oleh kedua rumpun keluarga karena tadi malam adalah puncak. Mereka ada di dalam pemberkatan pranikah, minta maaf, mereka ada dalam ibadah syukur pranikah untuk bergumul di situ mempersiapkan pesta perkawinan yang terjadi di hari ini. Maka itu langkah yang tepat. Mengundang Kristus terlebih dahulu, mendahului setiap proses ini. Karena keluarga percaya tanpa Tuhan semua tidak akan terjadi dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, percuma kalau kita tidak mengundang Kristus yang adalah tamu agung itu, maka pesta perkawinan itu pasti tidak akan berjalan secara maksimal. Langkah yang kedua Bapak Ibu yang terkasih adalah Ibu Yesus yang peka melihat keadaan yang terjadi. Secara spontan dia langsung pergi berjumpa dengan Yesus. Kenapa Maria? Dia langsung pergi kepada Yesus. Padahal Yesus hanya seorang undangan. Kenapa dia tidak pergi kepada pemimpin pesta? Di situ ada pemimpin pesta, artinya mungkin dia yang ketua panitia. Dia bukan mempelai ya, bagian dari keluarga. Dia tidak pergi lapor bahwa ada terjadi kekurangan, tetapi dia langsung menuju kepada Kristus. Karena dia tahu Bapak Ibu, selain dia adalah Ibu Yesus, tetapi sebelum peristiwa luar biasa itu terjadi, malaikat telah datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan mengandung seorang anak, tapi bukan berasal dari manusia, tetapi dia adalah Immanuel, yang adalah Allah beserta kita. Dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka langkah kedua yang dilakukan oleh Maria, dia pergi dan menyampaikan kekurangan itu kepada Yesus. Bapak Ibu, pertanyaan, kenapa Maria dia bisa tahu bahwa ada terjadi kekurangan di dapur keluarga? Mungkin Maria termasuk panitia KP. Ya, seperti perkawinan saat ini sudah membentuk panitia beberapa minggu yang lalu. Artinya supaya kita pun terlibat untuk mengatur segala sesuatu, menopang keluarga. Itu salah satu
yang dipikirkan oleh beberapa tafsiran bahwa Maria ibu Yesus dia bisa tahu bahwa ada terjadi kekurangan anggur, mungkin salah satu. Dia juga adalah pelaksana untuk suksesnya perkawinan itu. Tetapi yang kedua, ada anggapan bahwa dia termasuk kerabat atau keluarga terdekat dari yang punya pesta. Karena tidak sembarang orang tamu yang hanya diundang, dia bisa masuk ke tempat pribadinya keluarga tertentu. Maka ketika Maria, dia tahu itu berarti dia juga bagian mungkin dari keluarga dari tuan pesta. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria meminta dengan sungguh supaya Yesus menyiapkan kekurangan itu. Artinya dia memohon supaya Yesus mampu menyiapkan fasilitas yang kurang itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Persekutuan yang terkasih, hal ketiga yang mau disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika Maria meminta Yesus untuk dapat memfasilitasi kekurangan itu, artinya menyiapkan anggur yang telah habis itu menandakan bahwa Yesus yang tadi posisinya hanya sebagai undangan, sebatas undangan saja, maka status itu berubah menjadi status yang tadi hanya undangan saja, berubah menjadi pemilik pesta. Karena hanya pemilik pesta yang akan menyiapkan fasilitas yang kurang itu. Kalau tamu, ngapain kita sibuk? Mau kurang kah? Mau lebih kah? Bukan urusan kita. Kita kan cuma tamu undangan. Tetapi ketika hal itu terjadi kepada Yesus, Yesus memposisikan dirinya bukan saja kepada sebagai undangan yang diundang saja, menjadi pemilik pesta perkawinan. Maka Bapak Ibu kita bisa membayangkan, ketika Yesus Kristus adalah pemilik pesta perkawinan itu, maka siapa yang mau lawan? Kalau Yesus Kristus adalah pemilik keluarga itu, siapa lawan kita? Yang berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, Yesus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, maka dilakukan oleh para pelayan-pelayan pada saat itu. Mereka menyiapkan pada ayat yang ke-6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Maka tempayan yang kosong itu menjadi wadah dan sarana untuk Yesus mengatakan kepada mereka, pergi dan isilah 6 tempayan itu sampai penuh dengan air. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau sebenarnya kalau mau diikut melalui tradisi bangsa Yahudi saat itu, sebenarnya para pelayan yang disuruh, kalau mereka berpikir secara baik, ngapain mau isi lagi air karena pesta sudah mulai, tidak ada guna. Tetapi apa yang dibuat oleh para pelayan? Dalam ketaatan mereka, tanpa bertanya, tanpa memberikan pesan, kenapa harus begini, kenapa harus siapkan, mereka ambil air untuk diisi penuh dalam tempayan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, ketika air sudah terisi penuh, apakah langsung ketika Tuhan perintah langsung air itu berubah menjadi anggur? Dalam ayat 7 mengatakan bahwa air berubah menjadi anggur itu terjadi ketika airnya telah terisi penuh. Dan dilanjutkan pada ayat 8, langsung Tuhan suruh mereka, sekarang cedoklah. Cedok itu artinya ambil atau faloka dengan gayung, baru pergi bawa ke tuan pesta. Artinya Bapak Ibu,
dalam langkah yang berikutnya yang dilakukan oleh para pelayan pemilik pesta itu. Mereka dalam ketaatan kepada Yesus Kristus melakukan dan mengerjakan bagian mereka. Ada proses, ada kerja keras yang terjadi saat itu. Maka firman Tuhan ini mau menegaskan, mujizat yang dibuat oleh Yesus Kristus itu tidak seperti dia membalikan telapak tangan. Tidak langsung Tuhan perintahkan seperti sim salabim ala kadabra jadi. Tetapi ada proses, ada kerjasama antara Tuhan dan umat. Karena Bapak Ibu terkasih, ketika kita membaca seluruh perjalanan Kristus, dicatat di dalam buku yang saya baca, mujizat Yesus Kristus 37 itu yang tercatat. Belum yang tidak tercatat. Tidak pernah Tuhan melakukan mujizat sendiri. Tetapi harus ada kerjasama dari orang lain. Baru mujizat itu dinyatakan. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika air telah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta itu dia mencicipi anggur itu. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia memanggil mempelai laki-laki, mungkin sedikit kesal. Kenapa yang lasimnya, yang biasanya anggur yang baik itu, yang terbaik itu harus diberikan terlebih dahulu sampai orang sudah puas minum, baru kasih yang kurang-kurang baik. Tetapi ini engkau menyimpan anggur yang kurang baik itu, baru engkau berikan ketika sudah semuanya telah terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, mau dikatakan juga dalam ayat 10 ini tentang anggur baik dan yang kurang baik. Itulah juga perjalanan hidup manusia. Ada baik, buruk, ada senang, ada sedih, ada banyak sekali tantangan-tantangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika dalam ketaatan kita mau terus percaya kepada Kristus, maka segala sesuatu yang terjadi itu Tuhan boleh memampukan kita dan menolong kita supaya kita mampu menjalani kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah teks pembacaan kita yang boleh saya tafsirkan bagi kita di saat ini. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan melalui peristiwa perkawinan di Kana ini, terutama bagi kedua calon mempelai, adik terkasih, bahkan seluruh keluarga dan kita semua yang hadir di saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, mujizat itu bisa terjadi kalau ada dalam ketaatan. Seperti anggur, air berubah menjadi anggur. Oleh sebab itu, langkah pertama yang penting yang harus dilakukan oleh Yadi dan Nadia dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru adalah terus hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Ketika engkau hidup di dalam ketaatan melalui firman Tuhan yang adalah dasar kehidupan rumah tanggamu, maka badai, gelombang itu pasti akan berlalu karena Tuhan beserta. Perbedaan-perbedaan itu akan terus dialami oleh setiap kita. Apalagi kedua adik terkasih ini ada dalam berbagai macam suku ya. Maka perbedaan itu dipersatukan Allah hari ini. Apapun perbedaannya, ketika kita telah dipersatukan dan diikat oleh Kristus, maka perbedaan itu bukan menjadi masalah. Tapi perbedaan itu akan melengkapi proses perjalanan hidup rumah tangga untuk melihat karya agung Allah dalam kehidupan sebagai pasangan suami istri. Oleh sebab itu, dalam membangun hidup rumah tangga bukan perjalanan yang gampang, Yadi dan Nadia. Untuk melangkah memasuki babak hidup yang baru bersama Kristus, walaupun tantangan akan menerpa. Tetapi ingatlah, bukan Yadi dan Nadia yang merencanakan
untuk ada dalam peristiwa iman hari ini. Tetapi di dalam kandungan ibu, dari sononya Tuhan telah menetapkan bahwa Yadi di hari ini tanggal 24, Tuhan memberkati engkau dengan memberikan penolongmu yang berasal dari tulang rusukmu Nadia, untuk bersama-sama bergandengan tangan memasuki biduk rumah tangga yang baru, berjalan bersama dengan Kristus. Selamat menikmati mujizat dalam biduk rumah tanggamu, karena hari ini bukan perkawinan, melainkan proses perkawinan. Karena perkawinan yang sesungguhnya adalah sebuah perjalanan hidup rumah tangga sampai Tuhan memisahkan melalui maut. Selamat memasuki hidup ribut rukun Yadi dan Nadia. Tetapi ingatlah, apapun situasimu, keterlibatan Tuhan akan menuntun hidup keluargamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian akan disampaikan oleh Bapak Ibu Majelis Jemaat, tetapi juga para pelayan Tuhan. Ibu Pendeta Heti mungkin bisa bergabung membawa pujian untuk kedua anak terkasih. Oh
Persekutuan jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengaku percaya kita sesuai dengan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah, dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita menyanyi bersama Rohani 3, Hormat bagi Allah Bapa. Silakan duduk kembali. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Dengarkanlah pengajaran firman Allah. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga yang memanggil saudara-saudari ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 29 dan pasal 2 ayat 8 sampai 25, serta kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya
seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Tuhan. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Yang keempat, hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih-Nya. Kita akan ada dan mendengarkan janji nikah. Kepada kedua mempelai dipersilahkan berdiri dan saling berjabat tangan kanan. Dan kedua mempelai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara Supriyadi, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, adakah saudara mengaku dan berjanji akan mengambil saudari Nadia Herliani Rolos sebagai istrimu yang sah? 2. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat atau sakit? 3. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? 4. Adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu, dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Supriyadi, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Saudari Nadia Herliani Rolos, hendaklah di hadapan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Supriyadi sebagai suamimu yang sah? 2.
Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat atau sakit? 3. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? 4. Adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu, dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Nadia Herliani Rolos, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Saudara-saudariku, kita akan menyaksikan sesi pertukaran cincin yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Nadia Herliani Rolos, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai bukti cinta dan kesetiaanku. Dan ingatlah selalu bahwa aku mencintaimu. Supriyadi, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku, dan ingatlah selalu betapa aku mencintaimu. Supriyadi dan Nadia Herliani Rolos, berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil Tuhan menjadi satu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama Yohanes 98.
Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Disilakan mempelai laki-laki untuk membuka cadar. Silakan untuk pertukaran tempat. Nadia akan bisa. Diberikan kepada kedua adik terkasih untuk dibaca, dipahami dan direnungkan, dan jadikanlah firman Tuhan ini dasar fondasi di dalam engkau melalui hari-hari hidupmu dalam suka dan duka bersama dia. Mari kita bersyafaat kepadanya, kita berdoa. Kami memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa atas kehidupan kami sebagai umat manusia. Allah yang terus menyelenggarakan kehidupan baik dalam rancangan damai sejahtera Allah yang luar biasa melalui kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan hari ini ketetapan Allah dinyatakan dalam rancangan indah Tuhan. Engkau yang mempertemukan, Engkau pula yang mempersatukan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anak terkasih Yadi dan Nadia. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka dalam mengarungi hidup rumah tangga yang baru. Tetapi kebenaran firman Tuhan menguatkan mereka bahwa ketika perkawinan itu terjadi di dalam rumahmu, maka keputusan itu bukan keputusan yang keliru. Pasangan hidup yang Tuhan beri tidak pernahlah salah. Dan rancangan Tuhan ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ketaatan dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan yang akan memampukan kedua mempelai di dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup rumah tangga, dalam pergumulan-pergumulan hidup. Tetapi janji Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau akan terus ada mendampingi, menopang, menjadi orang ketiga yang terus menjadi jembatan untuk mempersatukan ikatan perkawinan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, diberkatilah Yadi sebagai suami di dalam memainkan peran sebagai kepala keluarga. Biarlah ia mau taat dan terus melibatkan Tuhan di dalam membangun hubungan sebagai pasangan suami istri, dalam kerja, dalam usaha, dalam rencana-rencana ke depan, dalam masa depan kehidupan keluarga. Tuhan pun turut bekerja dan menolongnya. Berkatilah Nadia sebagai istri, sebagai penolong. Tuhan memberkati dia dalam kerja yang ia lakukan tiap-tiap hari. Mereka terus menjadi teladan dan contoh bagi anak-anak terkasih. Mereka terus mendampingi mereka di dalam membangun hidup rumah tangga yang baru,
Tugas, tanggung jawab dan peran orang tua tidak berhenti sampai di sini. Tapi ini adalah awal baru. Di dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga, maka pendampingan, dukungan, bahkan doa, nasihat, teguran dari orang tua dan keluarga sangat mereka perlukan. Pemberkatan nikah ini pun boleh terjadi. Panitia yang telah dibentuk, yang boleh bekerja dengan sukacita menopang kedua rumpun keluarga, sehingga acara pelaksanaan pemberkatan nikah ini boleh berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan pun juga memberkati mereka dalam kehidupan kerja usaha mereka tiap-tiap hari, sehingga hidup mereka terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berdoa bagi acara resepsi yang akan terjadi pada jam 7 malam nanti Bapa. Engkau beracara, dan kami yakin dan percaya karena keluarga terlebih dahulu telah mengundang Kristus menjadi tuan pesta bagi mereka. Maka Tuhan akan menyiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan dalam acara sebentar nanti. Tuhan akan menyelesaikan setiap tantangan-tantangan dan kekurangan-kekurangan yang ada, karena Tuhan yang bertindak menjadi pemilik pesta perkawinan ini. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Berdoa bagi setiap pelayanan yang terjadi di dalam rumah Tuhan, yang dilakukan oleh para pendeta, penatua Syamas, yang terus menopang kedua mempelai sampai tiba di hari H ini Bapa. Biarlah kami terus setia menopang dan membimbing mereka dalam hari-hari hidup mereka selanjutnya, melalui kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, bahkan juga melalui pengembalaan yang telah diberikan dan telah diikuti oleh kedua mempelai. Biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan itu terus ada dan menyertai kehidupan biduk rumah tangga mereka. Berdoa bagi pembawa puji-pujian, juga perangkat pelayan yang telah memberi diri untuk menopang pelayanan di saat ini. Tuhan memberkati kami semua, juga kostor, bahkan setiap anak-anak pemuda yang menopang untuk pelaksanaan peribadatan, peneguhan dan pemberkatan ini boleh terjadi. Biarlah pemberian tenaga, waktu dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, kami telah memberi tanda syukur kami atas peristiwa indah Tuhan yang dinyatakan di hari ini. Setelah ini pun kedua mempelai, para saksi dan kedua rumpun keluarga akan ada di dalam pencatatan sipil. Tuhan memberkati proses ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seraya kami bermohon, ampunilah salah dan dosa kami, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Pengucapan pengesahan dengan menyerahkan surat-surat penting tersebut dan tidak ada halangan dalam pengesahan ini. Saya harap Anda berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di hadapan para saksi. 1. Apakah ada paksaan untuk menjadi suami dan istri? Tidak ada paksaan.
2. Bersediakah mentaati kewajiban-kewajiban rumah tanggaan yang diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi bangsa Indonesia? Ya, berdiri. Berdiri berhadapan, saling berpegangan. Saling menatap ya, tidak usah tegang ya. Oke. Dengan dasar pengakuan kedua saudara di hadapan para saksi, maka saya atas nama pemerintah dengan ini menyatakan secara resmi bahwa demi Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi bangsa Indonesia, perkawinan kedua saudara mulai saat ini menjadi sah. Silakan. Oke, selamat. Ya, terima kasih. Selamat ya. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah kah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
percaya kau selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kau seorang. Iya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selamat malam, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Raja dan Sang Ratu sudah ada di depan pintu Angkasai dan akan segera memasuki singgasananya bersama dengan keluarga besar. Sudah mempersiapkan diri untuk memasuki gedung Angkasai. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan, saya persilakan untuk tetap duduk dan kita memandang kedua Sang Raja dan Sang Ratu kita yang akan bersanding di hadapan kita di malam hari ini. Kepada keluarga saya persilakan dan diiringi dengan star music. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside you. It's where I belong. From this moment on. From this moment I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'll give my last breath. From this moment on, I give my hands to you with all my heart. Can't wait to live my life with you. Can't wait to start. You and I will never be apart. My dream. Tegang, mari kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Nadia dan Yadi. Agak tegang masuk tadi, kayak kaku-kaku. Jadi mungkin kita kasih penyegaran sedikit biar relax ya, Yadi ya. Atau ada yang mengganjal ini? Ya, ini Yadi macam kurang semangat begitu. Diberikan senyum dong buat tamu kita biar ya momen ini betul-betul menjadi bagian yang terindah untuk Yadi dan Nadia. Ya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ada pepatah kuno bilang tak kenal maka tak sayang. Saya akan perkenalkan sedikit saja sebelum acara kita mulai. Sang raja kita ini bernama lengkap Supriyadi SPD. Ya, lahir pada tanggal 18 Agustus 1997. Putra ketiga dari Bapak Silas Oke almarhum dan Ibu Kotijah. Sampai di situ dulu. Lalu sang ratu kita bernama lengkap Nadia Herlianti Rolos. Panggilan sehari-hari Nadia. Putri pertama dari Bapak Jani Roros dan Ibu Hermelia Lembang. Ya, juga lahir tanggal 24 Juli 1995. Ya, sampai di situ silakan duduk. Mungkin capek jalan dari luar. Ya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara resepsi pernikahan Supriyadi SPD
dengan Nadia Herlianti Rolos Escape Nurse. Segera kita mulai. Yang kami hormati Ibu Pendeta Heti Kaleb Lumoa, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis dari Jemaat GKI Oto, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang juga hadir di malam hari ini, ada beberapa pendeta, yang kami hormati Ketua KKSU Bapak Johan Paulus dan Ibu, juga Ketua dan pengurus IKT Kabupaten Merauke yang dalam hal ini Bapak Martin Gana sebagai Wakil Ketua hadir bersama dengan kita, yang kami hormati yang dituakan dalam lingkup IKT dan juga KKSU, dan juga keluarga besar yang ada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala kasih dan rahmat-Nya, sehingga di malam hari ini keluarga besar Silas Ake almarhum dan juga keluarga besar Rolos dan kedua mempelai Yadi dan Nadia mengundang kita hadir di malam hari ini untuk mensyukuri serta memberi doa restu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana pada tadi siang jam 12 siang tepatnya di gereja GKI Oto mereka berdua telah diteguhkan dalam pernikahan kudus dan juga telah dicatatkan dalam lembaran negara lewat pencatatan sipil juga di gereja Oto. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita hadir di malam hari ini untuk memberi restu semoga Yadi dan Nadia terus mendapat berkat dari Tuhan, terutama dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baru. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan masuk pada doa syukur. Doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta minta maaf, sudah ada Ibu Pendeta Elizabeth Wijay SSI. Kepada Ibu Pendeta saya persilakan. Yang berbahagia kedua mempelai dan kedua keluarga besar yang dikasihi Tuhan dan kita semua para tamu undangan yang bersama-sama merasakan sukacita dengan diberkatinya kedua mempelai dalam ikatan cinta melalui pemberkatan kudus. Mari kita berdoa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan yang telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah ketika Engkau mempertemukan kedua mempelai. Indah ketika Tuhan menumbuhkan cinta kasih di antara mereka. Dan indah pada saat Tuhan mempersatukan kedua mempelai dalam ikatan pernikahan. Kami terus mengagungkan karya-Mu Tuhan. Dan di dalam kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai, kami semua ada di tempat ini bersukacita dan memuji nama-Mu. Sebab di dalam perkenaan Tuhan, di hari yang ditentukan Tuhan sendiri, menjadi sejarah di dalam kehidupan kedua mempelai. Boleh ada bersama-sama dalam satu komitmen untuk membangun cinta yang sejati di dalam Kristus. Hamba berdoa untuk semua proses acara yang akan berlangsung di malam ini. Biarlah Tuhan di dalam kuasa dan kendali terjadi menurut kehendak-Mu. Segala hal yang akan dilakukan, biarlah berproses di dalam cinta dan kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk kedua mempelai yang bersukacita, berbahagia atas kasih Tuhan. Tuhan pun memberikan kekuatan bagi mereka untuk tetap bersukacita dan berbahagia dalam acara resepsi yang berlangsung saat ini. Tuhan pun memberkati kedua rumpun keluarga yang berbahagia dan bersukacita atas anak-anak mereka yang telah dipersatukan Tuhan. Kami berdoa untuk panitia dan semua orang yang mengambil bagian di dalam acara ini. Beri hikmat, kemampuan, sehingga segala sesuatu yang akan berlangsung di dalam acara ini terlaksana di dalam segala baik. Sebagai ungkapan syukur ya Allah ya Tuhan kami, ketika kami menikmati berkat Tuhan, Tuhan pun memberkatinya. Lalu Tuhan mengembalikan segala berkat dan cinta kasih-Mu di dalam hidup dan kehidupan kedua mempelai, untuk selalu berbahagia dan bersyukur, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kasih dan sayang. Segala acara di hari ini, dari awal, pertengahan sampai kesudahan, kiranya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Pendeta Elizabeth Wijaya SSI yang telah memimpin kita dalam doa syukur. Tuhan memberkati. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan sekaligus ucapan terima kasih mewakili kedua keluarga besar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Johan Paulus SE MAP. Kepada Bapak saya persilakan. Selamat malam, shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Silas Oke dan keluarga besar Ibu Kotija, keluarga besar Bapak Yani Rolos dan keluarga besar Ibu Hermelia Lembang, serta kedua mempelai yang berbahagia di malam ini, Yadi dan Nadia, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia di malam hari ini. Mengawali sambutan ini, saya atas nama kedua keluarga besar yang berbahagia dan kedua mempelai menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian boleh memenuhi undangan kami keluarga besar dan kedua anak kami untuk hadir dalam resepsi pernikahan di malam hari ini, sekaligus memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kedua anak kekasih kami, Yadi dan Nadia, karena perjalanan cinta mereka kurang lebih 4 tahun dan pertemuan mereka itu sangat unik. Ya, mereka bertemu lewat media sosial, Facebook. Saya teringat dulu waktu 35 tahun yang lalu, saya juga sama, bertemu lewat udara. Nah, mereka berdua 4 tahun mereka bertemu atau berpacaran. Menurut saya waktu yang sangat luar biasa, panjang, dan pada akhirnya Tuhan menjawab pergumulan mereka, di mana pada hari ini tanggal 24, hari Senin tanggal 24 Juni, tepatnya jam 12 siang tadi,
di gereja GKI Oto, kedua anak kami Yadi dan Nadia telah dipersatukan Tuhan lewat ibadah pemberkatan nikah yang dipimpin oleh Pendeta Marianti Taranten MTH dan dilanjutkan dengan pencatatan sipil. Hal ini menandakan bahwa ananda kami berdua, Yadi dan Nadia, sudah sah menjadi suami istri dan telah membentuk keluarga yang baru, yaitu keluarga Oke Rolos. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, pada kesempatan ini saya sedikit memberikan nasihat kepada kedua anak kekasih kami, Ananda, Yadi dan Nadia. Haruslah kalian berdua tahu bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah ingin bahwa keluarga kalian berdua itu menjadi keluarga yang bahagia. Nah, bagaimana menjadi atau ingin menjadi keluarga itu menjadi bahagia? Maka pernikahan itu haruslah sejalan. Tetapi yang sering terjadi sekarang ini, banyak pernikahan yang terjadi itu tidak sejalan. Dan hal ini sangat-sangat melelahkan dalam kehidupan keluarga. Bahkan sampai terjadi perceraian. 1 bulan ada, 1 tahun sudah bercerai. Padahal Tuhan tidak menginginkan perceraian itu terjadi. Karena apa? Karena pernikahan itu bagi kita adalah seumur hidup. Ingat kata firman Tuhan dalam Matius 19, demikian mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Oleh sebab itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, oleh sebab itu ananda berdua harus mengetahui bahwa pernikahan itu harus ada yang namanya kebersamaan. Pernikahan itu bukan hanya sekedar makan sama-sama atau jalan sama-sama, tidur sama-sama, bukan itu saja. Tetapi bagaimana kita membangun kebersamaan itu dari 2 latar belakang yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda, kemudian memiliki sejarah hidup yang berbeda dan karakter yang berbeda, itu tidaklah mudah. Jadi kita harus jalan sama-sama, harus terbuka satu dengan yang lain, dan harus memahami akan kelebihan dan kekurangan. Ibarat kalian berdua bagaikan botol dan tutupnya. Seperti itu. Yadi dan Nadia, ingat, kehidupan keluarga kita bagaikan gelombang di laut. Pasti dalam kehidupan kita akan mengalami pasang surut. Banyak tantangan, rintangan yang akan kita hadapi. Tapi itulah ujian yang kalian akan hadapi. Tapi percayalah, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kalian, sehingga ada kasih Tuhan di situ. Dan ingat, jadikan Tuhan sebagai nakoda dalam kehidupan keluarga kalian. Pesan yang satu lagi buat Yadi, semua penghasilan Yadi, gaji kah, honor kah, jangan lupa itu serahkan kepada istri, ya. Jangan simpan. Tadi Ibu Pendeta sudah khotbah di sana, istri kalau dia marah-marah, tapi kalau dia lihat yang merah-merah, pasti dia diam. Jadi ingat itu ya dia, semua penghasilan Yadi jangan simpan, ya, utuh kasih kepada istri. Tapi Nadia juga ingat, jangan juga pakai uang sembarangan, ya, suka shopping, ya, ingat baik-baik, ya, harus jaga juga baik, sehingga keluarga kalian menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga bahagia. Ingat, cinta adalah dasar daripada pernikahan yang kuat, tetapi kunci daripada keberhasilan suatu pernikahan adalah kebahagiaan. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, tentu saja suksesnya acara ini tidak terlepas dari partisipasi pihak-pihak yang sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Oto, Ibu Pendeta Elizabeth Wijay SSI, dan Ibu Pendeta Marianti Taranten MTH,
dan seluruh jajaran majelis yang sudah memberikan pembekalan, pengembalaan kepada kedua anak kami, dan juga diteguhkan tadi lewat ibadah pemberkatan nikah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dinas Dukcapil yang sudah mencatatkan kedua anak kami, kasih kami ini sudah tercatat sebagai keluarga yang sah, keluarga yang baru. Kepada panitia pelaksana yang dinakodai oleh Bapak Nathaniel Palitin, luar biasa beliau mengawal, dan seluruh jajaran panitia kecil, panitia pelaksana, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Manajemen Anggasa yang menyediakan tempat bagi kita, para vendor, Sagita Salon, Samudra Foto Studio, Star Musik yang luar biasa, ngantuk ya. Kemudian MC yang sangat ganteng malam ini ya, Bapak Amos Kadang, tinggal menunggu saja Pak Amos Kadang ya. Kemudian semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi atas nama kedua keluarga besar yang berbahagia dan ananda kami Yadi dan Nadia, kami menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada kesempatan ini saya atas nama kedua keluarga yang berbahagia dan kedua mempelai menyampaikan permohonan maaf jika dalam pelayanan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon untuk dimaafkan. Tidak ada gading yang tak retak, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Buat Yadi dan Nadia, selamat berbahagia, selamat bergabung dalam kerukunan keluarga Sulawesi Utara dan ikatan keluarga Toraja. Jangan bosan-bosan ya, harus bergabung dalam KKSU dan IKT, dan semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang berbahagia. Demikian sambutan kami. Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus Bapak Johan Paulus ya, begitu semangat ya membawakan ucapan terima kasih mewakili Nadia dan Yadi beserta kedua keluarga besar. Terima kasih Bapak Johan Paulus. Semoga apa yang telah disampaikan juga menjadi berkat buat saya ya Pak ya. Bukan hanya Yadi dan Nadia, tapi juga buat kita semua, termasuk saya. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi Pak Johan Paulus sudah sempat ungkit sebagian bahwa pertemuan mereka itu lewat media sosial. Ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 11 November 2020. Ya, mereka ketemu di media sosial lewat Messenger ya, Facebook. Ya, setelah itu masuk minta nomor WA. Ya, lebih spesifik di WA. Kalau Messenger, Facebook bisa orang ikut-ikutan nimbrung ya. Tapi ini setelah minta nomornya Nadia ya. Iya toh, Yadi. Mulai komunikasi di tanggal 11 November. Itu komunikasi jarak jauh, satu di Merauke, satu di Bandung. Waktu itu Nadia masih melanjutkan kuliah di Bandung. Ya. Dan pertama kali bertemu pada bulan Februari 2021. Saya tanya mereka berdua, selama 4 tahun pernah putus sambung tidak? Dia bilang tidak. Luar biasa kan begitu, 4 tahun menjalin cinta dan malam ini dibuktikan. Dekorasi yang dihiasi dengan warna putih menandakan kesucian hati Yadi menunggu Nadia sampai pulang dari Bandung, dan hari ini kita buktikan. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk kedua mempelai. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk pada acara yang kita tunggu-tunggu ya. Kita akan melihat kerjasama mereka lewat pemotongan kue pengantin yang akan dipandu oleh Ibu Welem Tanga. Kepada Ibu saya persilakan. Ya, Yadi dan Nadia, silakan berdiri. Ya, dengar apa-apa dari yang pandu. Ya, silakan menuju ke kue pengantin yang sudah disiapkan. Ya, kalau kita lihat kue pengantin ada 3 susun. Ya, mulai dari yang kecil, sedang, dan besar.
Silakan Yadi, mau dari bawah, dari tengah, dari atas, terserah. Ini kita berikan ya hak sepenuhnya buat Yadi dan Nadia melaksanakan tugas pertama di hadapan kita, kerjasama yang akan kita saksikan bersama. Silakan 1, 2, 3. Oh iya, dari atas. Yang mulai dari perkara kecil yang masuk ke perkara-perkara yang sedang, sampai pada perkara yang lebih besar. Ya, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Semua dilakukan dengan baik. Itu menandakan bahwa Yadi dan Nadia sudah betul-betul siap membangun rumah tangga yang baru. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak Ibu, mereka berdua ini akan berbagi kasih lewat kue pengantin yang mereka telah potong tadi. Yang pertama kepada orang tua dari Supriyadi, yang dalam hal ini diwakili oleh kakak Agus Rianto dan mama Ibu Kotija. Silakan menerima kue kebahagiaan dari kedua anak terkasih. Namun sebelum menerima kue pengantin bisa berfoto bersama. Oke, silakan disuap mamanya. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang membacaku, pengorbanan meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Silakan orang tua dari Nadia, Bapak Jenny Roros bersama dengan Ibu untuk menerima kue kebahagiaan dari anak terkasih. Terima kasih ayah dan ibu, Silakan Nadia dan Yadi. kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh Begitu yang saya maksud. untuk kebahagiaanku. Selanjutnya kue kebahagiaan juga akan dibagikan kepada kakak dari Yadi, yaitu kakak Irmayanti bersama dengan suami. Silakan. Ya silakan. Iya. Ya, terima kasih kakak dari Yadi yang sudah boleh menerima kue kebahagiaan dari Yadi dan Nadia. Selanjutnya mereka berdua juga akan berbagi kepada saudara-saudara dari Nadia, adik Ria, adik Alan dan Yudi. Ya, silakan terima kuenya dulu. Oke. Ya, terima kasih. Tidak sayang kakak kah? Sudah dikasih kue, langsung balik belakang. Ya, terima kasih adik-adik dari Nadia. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan mereka berdua. Ya, tadi mereka berbagi ke orang tua dan saudara. Sekarang mereka berdua yang akan
saling suap ya. Saling suap atau mau suap sendiri? Satu garpu, dua garpu. Nah dia satu ya. Satu, dia satu garpu, mama satu garpu. Mereka yang minta. Satu ke dua? Satu ya, satu. Sesuai dengan kesepakatan pertama, tidak boleh di darat. Ya, sudah siap. Ya, hitungan pertama mulai mendekat. 1, 2, 3, digigit sama-sama. Asik. Mencintaiku, dihabiskan juga boleh ya. Meski matahari berhenti bersinar, mesra sekali. jangan berubah sedikit di dalam cinta. Ya, sedikit bahwa Nadia ini berdarah Toraja Manado, lalu Yadi Toraja Jawa. Luar biasa, ada Bhinneka Tunggal Ikanya. Ya, silakan mereka saling tos. Ya, saya tidak tahu ini anggur dari mana. Yang jelas sudah disiapkan dari kemarin oleh Yadi. Mau silang atau ya silakan. Oh iya, memang mereka berdua sudah atur. 1, 2, 3. Bisa dihabiskan, tidak apa-apa, masih banyak di botol. Oh sudah, tidak dihabiskan. Oh iya. Ya mama welem tangan disimpan, jangan biar sebentar mereka akan habiskan. Pasti kehausan sebentar. Itu pasti. Oke, Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan. Mereka sudah membuktikan kepada kita semua bahwa cinta kasih mereka luar biasa. Nadia pun membuktikan itu di hadapan kita semua. Silakan, terima kasih Mama Welem Tanga. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan lewat makan dan minum yang sudah disiapkan untuk kita semua. Hidangan yang ada itu hidangan nasional, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tadi Ibu Pendeta berdoa. Menikmati hidangan makan malam, kita akan dihibur oleh Star Music, oleh Kakak Christine dan Antote. Silakan Star Music. Oh, my heart won't believe that you have left me. I could tell myself that it's true. I can't get over anything. You are my love, but I can't get myself over you. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory
a photograph of you both. To the try to forget you somehow. You're the mirror of my soul, so take me out of my home. Let me try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still remember you. I love you. In my heart lies a memory to tell the stars above. Don't forget to remember me, my love. Don't forget to remember me, my love. Masih kulihat lagi senyum di bibirmu. Simpatiku pada dirimu berawal di sini. Kekasih, memang kau berbeda dari sekian banyaknya. Aku pun turut merasakan hangat pribadi diriku. Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta kepadamu? Tak pernah aku membayangkan kau akan hadir di sini, membuka kerinduan ini, memandang dirimu. Kekasih, memang engkaulah di antara segalanya. Kau bawa aku mengembara di alam mimpian indah. Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta kepadamu?
katakan aku cinta kepadamu. Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta kepadamu? Aku cinta kepadamu.